Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kembali lagi bersama kami di Info Ragam Pertanian. Salam pecinta tanaman, salam berkebun. Baik sahabat tani semua, nah dalam informasi video kali ini saya akan mengupdate lagi proses tutorial menanam melon action di dalam kondisi di musim hujan. Nah, dalam proses perawatan kali ini kita akan melakukan proses topping pucuk dan juga proses pemasangan tiang lanjaran pada tanaman melon saya yang ada di belakang saya ini. Dan pastinya proses penanaman dalam musim hujan ini saya hanya menggunakan bahan-bahan organik mulai dari proses awal sampai proses akhir. Nah, untuk mempersingkat waktu, perawatan apa sajakah yang akan kita lakukan kali ini? Untuk lebih jelasnya ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua, nah inilah kondisi updatean terkini tanaman melon action kita yang kita tanam dalam kondisi di musim hujan. Nah, dalam proses kali ini tanaman melon kita hampir lebih kurang 2 mingguan setelah pasca tanam, dan saatnya perawatan pertama yang akan saya lakukan kali ini adalah proses topping pucuk. Nah, nanti akan saya ulas apa sih tujuan dari topping pucuk, dan yang kedua nanti kita akan melakukan proses pengendalian hama, terutama hama-hama perusak daun dalam proses fase perkembangan vegetatif tanaman melon, yaitu sejenis hama kepik atau biasa juga disebut dengan hama oteng-oteng yang dapat merusak tanaman melon kita. Dan yang terakhir nanti kita akan melakukan proses perawatan berupa pemupukan lanjutan dan juga proses pengendalian hama secara organik, yaitu dengan menggunakan pestisida nabati. Nah, kebetulan di pagi hari ini kondisi iklim lagi berawan, jadi saatnya saya akan melakukan proses topping pucuk. Nah, bagaimanakah prosesnya? Ikuti terus video kami. Sahabat tani semua, nah kali ini kita akan melakukan tahap pertama, yaitu proses perawatannya, yaitu teknik topping pucuk. Nah, tujuan dari topping pucuk yang kami lakukan di sini, yang pada umumnya kami melakukan proses budidaya melon di lahan, adalah dengan cara memotong pucuk cabang utama atau cabang primer, sehingga proses perkembangan cabang primer itu akan berhenti. Nah, nanti di sini tujuan topping pucuk ini kita akan memelihara cabang sekunder yang tumbuh di ketiak-ketiak daun ini, yang nantinya disinilah akan kita lakukan proses terjadinya pembuahan. Nah, dari pengalaman kami di lapangan, dengan proses pembuahan yang kita lakukan dari cabang sekunder ini, itu akan menghasilkan buah yang berkualitas ya, karena nanti kita akan memelihara di percabangan satu itu satu buah, atau juga teman-teman bisa memelihara sampai buah. Nah, untuk pemeliharaan satu buah biasanya itu cabang yang satunya nanti yang kita pelihara itu adalah sebagai bahan proses fotosintetis, sehingga nutrisi betul-betul akan dihasilkan dari daun dan akan menyuplai ke tanaman buah melon. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja. Nah, untuk proses topping pucuk ini kita lakukan pada saat daun tanaman melon kita sudah memasuki 4 daun sempurna, artinya sudah mengeluarkan daun 4 daun ini, mulai 1, 2, 3, 4, teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang pucuk ini yang ada di sisi sini kita potong saja, bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Nah, otomatis ya pertumbuhan cabang primer atau cabang utama akan berhenti, dan nanti akan merangsang tunas-tunas muda baru yang keluar dari percabangan ketiak daun ini, dan inilah yang nantinya kita pelihara sebagai tempat bakal buah akan menghasilkan buah melon nantinya. Nah, untuk proses yang lainnya sama semua ya. Jadi teman-teman tinggal memotong saja dengan menghitung 4 daun ya, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini contohnya kita potong. Nah, usahakan proses pemotongan ini dilakukan dalam kondisi cuaca terik atau cuaca panas, supaya tidak membangkitkan datangnya sumber penyakit pada tanaman melon kita. Nah, kita potong juga ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya nanti setelah proses pemotongan ini kita pantau, ternyata tanaman melon kita ini ada gejala-gejala serangan hama penggerek daun, terutama hama-hama seperti ini yang memakan daun tanaman melon kita.
umumnya ya bekas-bekas sobekan-sobekan pada daun melon ini diakibatkan oleh salah satu hama oteng-oteng atau hama kepik ya yang memakan daun sejak dini. Jadi teman-teman segera melakukan proses pengendalian. Nah, untuk proses pengendalian secara kimiawi teman-teman bisa menggunakan insektisida yang berbahan aktif deltametrin. Nah, untuk kami di sini karena serangan yang terjadi pada tanaman melon kita ini masih diambang di bawah 5% atau hanya beberapa pohon saja yang terinfeksi. Di sini kami hanya menggunakan salah satu bahan pestisida nabati. Jadi pestisida nabati yang kami gunakan ada di sini, kami sudah siapkan ya sahabat tani. Nah, ini salah satu pestisida nabati untuk menekan terjadinya serangan hama. Jadi manfaat pestisida nabati ini juga berfungsi sebagai pupuk daun karena mengandung unsur karbon yang dapat memacu pertumbuhan. Nah, dengan penggunaan pestisida nabati sejak dini, artinya tanaman kita akan menghilangkan rasa dan hama itu akan tidak bernafsu untuk memakannya karena hilangnya rasa untuk makan daun tanaman melon kita. Nah, untuk perawatan lanjutan pemupukan nanti kita akan menggunakan bahan pupuk ZK Plus ya. Walaupun pupuk ZK Plus yang kami gunakan ini biasanya digunakan pada fase generatif, tapi juga paling sangat baik digunakan pada fase generatif karena kandungan pupuk ZK Plus organik ini mengandung unsur fosfor, kalium, dan juga unsur man yang sangat berperan sekali dalam proses perkembangan vegetatif. Nah, contoh unsurnya ini pada umumnya digunakan tanaman sebagai pembentukan klorofil daun supaya daun tetap hijau. Kemudian unsur fosfor itu digunakan untuk memperkuat batang dan akar. Dan yang satunya lagi adalah pupuk unsur kalium yang berfungsi memacu pertumbuhan tunas-tunas muda baru. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan bahan pupuk kimia, Anda bisa menggunakan bahan pupuk KNO3 dikombinasi dengan bahan pupuk NPK. Nah, tergantung selera teman-teman apakah teman-teman menggunakan bahan pupuk secara kimiawi ataupun organik. Oke, untuk selanjutnya saya akan melakukan dulu penyemprotan pestisida nabati dan langkah selanjutnya saya akan mengocorkan bahan pupuk ZK Plus. Baik sahabat tani semua, nah demikianlah proses perawatan tanaman melon kita kali ini. Nah, nantikan proses perawatan lanjutan yaitu proses pemasangan tiang lanjaran. Nah, bagaimanakah prosesnya nantikan pada bagian part selanjutnya. Sampai jumpa pada informasi selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.